Ya, passive income kerap dijadikan amunisi untuk mencapai kebebasan finansial. Menyiapkan pendapatan pasif yang terus mengalir tanpa kita harus bekerja diperlukan persiapan yang matang. Berbagai aset investasi pun bisa dipilih untuk membangun pondasi pendapatan pasif. Selain melakukan pekerjaan yang memberikan kita penghasilan rutin, Omnibus Law atau sarana untuk undang-undang cepat mencapai tujuan finansial adalah melalui passive income. Aset yang bergerak dan bekerja kemudian menjadi sumber pemasukan kita secara berkala bisa didapatkan dengan mulai berinvestasi di berbagai instrumen seperti saham, reksadana, properti, emas, dan berbagai jenis aset lainnya. Dikutip dari laman pasar modal OJK, bagi pemula reksadana bisa dijadikan pilihan yang paling aman karena bisa disesuaikan dengan profil risiko investor. Reksadana pasar uang bagi low risk taker, sementara medium risk taker bisa mengambil reksadana pendapatan tetap, saham, atau campuran. Investasi di reksadana juga terjamin dan terdaftar oleh otoritas jasa keuangan dan memiliki keuntungan dalam jangka panjang. Beberapa manfaat bisa didapatkan dengan passive income, diantaranya kebebasan waktu dan jaminan di masa mendatang. Ya, pemasukan pasif bisa didapatkan dari berbagai cara, namun tentunya butuh upaya, waktu, dan proses yang panjang untuk mencapainya. Kami bahas bagaimana jurus menjadikan keranjang investasi sebagai sumber pemasukan pasif bersama Safir Senduk, Master Financial Planner. Selamat pagi Bang Safir, apa kabar? Selamat pagi, kabar luar biasa. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama CNN Indonesia. Bang Safir, kita bahas tentang passive income. Ini mungkin menyusun pondasinya susah-susah gampang begitu ya, karena banyak sekali cara-cara yang bisa didapatkan untuk mencapai passive income tersebut. Tapi sebelumnya mungkin seberapa penting sih Bang Safir passive income ini untuk para investor, kita semua untuk mencapai tujuan finansial? Sederhananya bahwa yang namanya investasi itu hanya ada dua macam. Jadi pertama adalah investasi yang memberikan penghasilan berupa naik turunnya harga ya. Jadi istilahnya itu pertumbuhan atau growth income dalam bahasa Inggrisnya. Seperti misalnya kita beli properti, kemudian kita jual lagi dengan harga mahal. Kita beli saham, kita jual lagi dengan harga mahal dan seterusnya ya. Itu namanya growth income. Yang kedua ada lagi yang namanya fixed income. Jadi fixed income adalah kita punya uang, kita taruh di properti, misalnya kita sewakan propertinya. Atau kita punya uang, kita masukkan deposito, kita mendapatkan bunga dari situ ya. Itu namanya fixed income atau pendapatan tetap. Nah, dalam istilah lain, seringkali investasi pendapatan tetap ini seringkali disebut juga dengan istilah passive income. Kenapa? Karena kita taruh uangnya satu kali, kita diem aja, kita pasif, kita mendapatkan penghasilan terus-menerus. Yang menarik adalah kalau misalnya, saya selalu bilang begini, kalau misalnya orang itu pada saat ini dia bekerja, dia masih punya gaji, dan dia masih bisa hidup dengan gajinya, mungkin dia bisa fokus pada investasi yang pertumbuhan dulu. Kenapa? Karena biasanya potensi keuntungannya lebih besar, walaupun resikonya lebih besar. Nah, kalau misalnya kita sudah masuk usia matang, usia pensiun, di mana penghasilan atau gaji kita berhenti, nah barulah kita bisa masuk ke investasi passive income. Kenapa? Karena pada saat pensiun mungkin kita tidak bekerja lagi, kita butuh penghasilan dari passive income, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah investasi pendapatan tetap atau passive income, itu juga sangat dibutuhkan oleh mereka yang ingin berinvestasi tapi tidak ingin mengejar risiko, menghadapi risiko yang terlalu besar. Aduh Mas Hafir, kalau saya masuk ke saham risikonya besar dan lain sebagainya. Dia bisa pilih investasi yang fixed income atau passive income seperti ini. Oke, Bang Safir, sebelum kita mungkin bicara soal passive income yang didapatkan dari mungkin properti begitu yang berjalan, ada aset yang bisa disewakan, tapi mungkin kita bisa mulai dari yang kecil-kecil terlebih dahulu yang bisa dilakukan oleh anak muda, kaum milenial, begitu menyusun portofolio investasi yang kemudian bisa mendapatkan growth tadi sebagai imbal hasil dari uang yang sudah kita investasikan. Sebetulnya menyusun keranjang investasi untuk kemudian bisa mendapatkan growth ya, yang bisa menyamai nantinya gaji seorang karyawan, itu berapa lama Bang Safir dan bagaimana mendiferensiasikannya? Jadi ini saran saya adalah ketika kita masih muda, fokuslah pada investasi yang sifatnya growth. Ya, kita fokus pada investasi yang sifatnya growth untuk apa? Untuk mengejar hasil yang besar. Jangan takut kalau nanti di tengah-tengah mungkin investasi kita menurun lah, kan uangnya belum akan dipakai dalam waktu dekat. Masih nanti pada saat pensiun baru dipakai. Jadi fokus pada investasi yang sifatnya growth income. Nah, dalam jangka panjang begitu masuk usia pensiun, ya dia bisa menguranginya. Nah, ketika masih muda, ketika dia fokus
pada investasi growth income, mereka ada anak-anak muda bisa pakai mungkin sekitar 70 sampai 80% uangnya untuk masuk ke investasi yang growth income ya, 70-80%. Sisanya yang 20% mereka bisa pilih investasi yang fixed income seperti misalnya pada obligasi, seperti ORI misalnya atau SBN seperti itu. Kemudian investasi pasif income lain seperti misalnya kalau ada uang dia bisa taruh uang di deposito, properti disewakan dan lain sebagainya. Nah, nanti ketika dia masuk pensiun atau menjelang usianya sudah matang, porsinya berubah. Investasi growth income kalau bisa makin lama makin dikurangi, dia pindah ke investasi yang sifatnya fixed income. Nah, dia fixed income, lama-lama begitu dia pensiun, kalau bisa investasi fixed income-nya sekitar 70-80%. Jadi berbalik total dengan ketika dia masih muda. Sekali lagi, ketika muda, fokus di growth income, ketika mau pensiun, fokus di fixed income yang mencapai 80% dari total portofolio investasinya. Oke, jadi kita fokus dulu ke growth income, baru ke fixed income agar bisa memberikan portofolio yang baik untuk investasi. Nah, lalu Bang Betul. Safir, ini kemudian kita bicara soal pemanfaatan dari passive income ini sendiri. Jadi bagaimana sih sebetulnya kita memanfaatkan passive income yang kita miliki? Apakah ini harus benar-benar punya mindset jangka panjang atau sebetulnya kita bisa memiliki tujuan finansial tertentu kemudian menggunakan dana alokasi yang sudah kita kumpulkan lewat passive income, lewat portofolio investasi kita? Ada dua tujuan orang dalam berinvestasi. Pertama adalah dia nabung untuk dipakai lagi suatu hari nanti. Untuk anaknya kuliah, untuk dia mau beli kendaraan baru dan lain sebagainya, itu pertama. Atau yang kedua adalah orang berinvestasi tujuannya bukan untuk dipakai di masa yang akan datang, tapi untuk diputar, kalau perlu dia wariskan ke anak cucu. Nah, kalau orang itu punya tujuan investasi yang pertama, dia menabung atau berinvestasi untuk dipakai lagi di masa yang akan datang. Contoh nih misalnya, dia menabung, dia menyisihkan uang secara rutin selama 1, 2, atau 3 tahun paling lama untuk buka bisnis sendiri nanti. Paling lama 2-3 tahun. Maka mungkin sebaiknya dia jangan masuk ke investasi growth income. Kenapa? Karena jangka waktu dia pendek sekali. Dia kesempatan dia pendek. Kalau dia masuk ke growth income, pas mau jatuh tempo 2-3 tahun nilainya turun, dia bingung mau ngapain. Tapi kalau dia jangka waktu cuma 2-3 tahun, sebaiknya fokus di fixed income. Jadi fixed income atau passive income, investasi yang memberikan passive income, cocok untuk kita menabung atau berinvestasi yang jangka waktunya pendek atau uangnya akan kita pakai dalam waktu yang tidak lama lagi, sekitar 1, 2, paling lama 3 tahun ke depan. Oke, tapi yang paling penting adalah harus mengetahui terlebih dahulu ya tujuan yang ingin dicapai dengan investasi yang dilakukan. Bang Safir, mungkin kita bisa simulasi selanjutnya jika mungkin kita let's say secara general, secara umum ya gaji karyawan di Indonesia mungkin sekitar 5-8 juta begitu. Jika ingin kemudian melakukan portofolio investasi lewat investasi yang sifatnya growth tadi agar mendapatkan passive income nantinya let's say 2 tahun ataupun sampai 5 tahun ke depan, bagaimana komposisi pengaturan investasi diferensiasi yang harus dilakukan? Pertama, kalau misalnya seseorang punya penghasilan 5-8 juta, saya selalu bilang bahwa kita bisa start mulai berinvestasi minimal 10% dari penghasilan kita. Jadi kalau misalnya kita punya penghasilan 5-8 juta, katakan 6 juta saja ya, maka kita bisa invest minimal 10% yaitu 600.000. Itu paling sedikit. Tapi saya selalu bilang begini, dalam perjalanannya kalau kita sudah terbiasa, coba dipertimbangkan angka 10% itu naikkan menjadi 30%. Jadi setiap bulan kalau dia bisa invest antara 600.000 setiap bulan, which is 10%, sampai 30% yaitu 1,8 juta. Katakan dia ambil tengah-tengahnya, Mas Safir saya ambil tengah-tengahnya, berapa? 1,2 sampai 1,5 juta sebulan. Oke, lakukan saja. Maka dia bisa membeli apa yang namanya obligasi ya. Dia bisa beli namanya obligasi, dia bisa beli ORI gitu ya. Dan kalau ada penawaran perdana, dia bisa beli ORI tersebut. Tapi kadang ketika ORI tersebut atau obligasi tersebut tidak ditawarkan lagi di pasar perdana, dia bisa beli di pasar sekunder. Dia bisa datang ke perbankan, dia bilang, saya tahu masa penawaran obligasi sudah lewat, tapi kalau ada yang mau jual obligasinya, saya mau beli dong. Itu bisa dilakukan. Jadi angka ya mungkin 15 atau 20% penghasilan dia. Kemudian yang kedua, selain obligasi juga adalah produk-produk investasi pendapatan tetap lain. Misalnya kalau misalnya uangnya cukup, nanti terkumpul 5 juta, 6 juta rupiah, dia bisa masuk ke deposito. Nah, tentunya memang yang namanya deposito bunganya memang agak berbeda ya. Tetapi jangan lupa karena fokus orang di sini adalah fixed income-nya. Dia bilang fixed income-nya. Alternatif ketiga yang bisa dilakukan adalah orang bisa masuk ke yang namanya platform-platform seperti
crowdfunding yang untuk properti. Jadi sekarang di handphone kita itu ada banyak sekali aplikasi-aplikasi yang menawarkan investasi properti untuk disewakan. Yang ditawarkan adalah kita invest ke dalam properti untuk disewakan tersebut, tetapi rame-rame dengan investor lain. Jadi kita tidak perlu punya uang besar dulu untuk beli satu properti, tidak, tapi kita rame-rame dengan yang lain, itu namanya istilahnya property crowdfunding. Ya, kita bisa start from 1 juta rupiah, start from 3 juta rupiah, kita investasi ke properti yang disewakan, nanti kita akan mendapatkan pendapatan sewanya. Ada banyak sekali alternatif yang bisa dipilih, tapi sekali lagi minimal mulai dengan 10% penghasilan kita, kemudian kalau bisa tingkatkan menjadi 30% setiap bulannya. Oke, Bang Safir, ini mungkin yang ingin saya tanyakan adalah memang perjalanan finansial masing-masing orang pastinya berbeda-beda ya. Tapi kalau misalnya kita bisa menyusun portofolio investasi sedari dini, begitu sejak kita mengetahui adanya pengetahuan tentang investasi, sebetulnya berapa lama periode kita bisa menyusun passive income tersebut sehingga bisa dikatakan seseorang ini dalam tanda kutip begitu ya, financial freedom? Kalau menurut saya seringkali passive income yang mantap ya itu hanya bisa dilakukan kalau dari awalnya kita mulai dengan growth income dulu. Asumsinya kita adalah baru mulai bekerja usia 20 tahun, usia 25 tahun, kita betul-betul start dari nol. Tidak dapat warisan dari orang tua, tidak benar-benar mulainya start dari nol, bahkan dari minus. Hal paling mudah adalah start dari growth income dulu. Kenapa? Karena growth income itu sifatnya jual beli. Nah, yang sifatnya jual beli itu dia bisa memberikan potensi untung yang lebih besar, dan dengan potensi untung yang lebih besar pada saat dia menjelang pensiun nanti atau pada saat usianya sudah matang, dia sudah memiliki dana investasi yang sangat-sangat besar untuk kemudian dia bisa konversikan ke investasi passive income atau fixed income. Tetapi ini dia, kalau dari awal dia langsung investasi yang sifatnya fixed income, mungkin hasilnya tidak akan terlalu besar. Ya, jadi menurut saya investasi fixed income atau passive income cocok dijadikan end game kita. Kenapa? Karena awalnya kita memulai game dengan growth income, kemudian kita akhiri game kita hidup, klimaksnya itu adalah fixed income atau investasi yang memberikan passive income. Baik, Bang Safir, penjelasannya sangat detail dan menarik sekali, dapat dipahami dengan sangat mudah. Semoga ini bisa menjadi gambaran ya untuk kita semua agar bisa menyusun portofolio investasi yang lebih baik lagi, mulai dari growth, kemudian baru nanti setelah agak lebih tua ataupun menjelang pensiun masuk ke fixed income investasi. Terima kasih Bang Safir Senduk, Master Financial Planner, sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Selamat pagi, Bang Safir, salam sehat. Selamat pagi, terima kasih.